dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Lalu kita akan masukkan si kocokan putih telurnya ke dalam campuran tepung terigunya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit. Ini nggak boleh kebalik ya Mbak ya? Iya, jadi prinsipnya adonan yang ringan masuk ke adonan yang berat. Oh itu ngaduknya pelan aja ya Mbak? Iya, pelan aja, tapi pasti nih Kak Dea. Jadi benar-benar teraduk dari dasar baskomnya sampai ke permukaannya. Jadi pastikan semua teraduk, tercampur dengan rata. Wah ini belum jadi tapi aroma tapenya tuh udah kecium banget loh Mbak. Oh, udah melambai-lambai ya Kak Dea ya. Apalagi nanti kalau giliran di oven makin wangi banget nih. Oh iya, kalau buat kue itu jangan lupa untuk memanaskan ovennya terlebih dahulu supaya cake-nya udah siap masuk oven, ovennya suhunya sudah Siap juga ya Mbak siap ya? juga, bener banget. Nah ini suhunya 170 derajat Celcius. Nah Mbak Korin nih ada yang nanya nih, Christine isi Iya. satu arah aja ya Mbak Korin kalau ngaduknya? Iya, satu arah. Dan ini kalau untuk ngaduk cake tuh tekniknya aduk lipat ya Kak Dea ya. Nah kalau misalnya lovers penasaran dengan aneka teknik mengaduk adonan itu udah ada juga tipsnya di channel YouTube Sajian Sedap. Iya, yang buat ketinggalan nonton nggak usah khawatir, ini videonya bisa ditonton ulang di Facebook Sajian Sedap dan di YouTube channel Kursus Masak Sajian Sedap. Jadi YouTube channel kita itu ada dua ya Kak Dea Iya. ya. Satunya Sajian Sedap, Satunya Masak Sajian Sedap. Kursus Masak Sajian Sedap. Dan kita ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok, namanya sama semua nih biar gampang Sase Lovers nyarinya. Benar, apalagi sekarang tuh TikTok kita tuh ngepost tips-tips keren gitu ya Mbak ya. Terakhir Iya. kita bikin pisang goreng kremes tuh. Dan sempat viral juga ya Kak Dea ya. Benar, jadi Sase Lovers wajib follow deh pokoknya. Jadi ini teknik Aduk lipat. aduk lipat ya Mbak. Iya. Saya kalau pakai chiffon kenapa nggak pernah kokoh ya Bu? Apa karena ovennya atau gimana? Kenapa nggak kokoh? Itu pasti dikocokkan putih telur. Kenapa tuh Mbak? Apa terlalu kaku kah atau terlalu kurang ready tuh Mbak? Nah itu bisa dua kemungkinan itu. Satu, terlalu over mixing waktu ngocok putih telurnya. Yang kedua, si putih telurnya belum yang Belum ready ya? belum ready, udah dicampur dia, jadi si putih telurnya itu gampang turunnya. Medan hadir. Nah ini kita siapkan loyang bongkar pasang seperti ini. Ini yang mini ya Mbak ya? Ya ini yang mini, ini bisa jadi 4-5 buah. Kalau mau dimasukkan ke dalam loyang sifon yang gede juga bisa, itu diameter yang 22 cm. Ini kita masukkan. Wah telat, buat apa nih Kak hari ini? Kita bikin sifon cake tape mini. Pastikan ovennya sudah dipanaskan, suhunya 170 derajat Celcius. Nah itu kalau misalnya untuk preheat itu dipanaskannya sesuai dengan suhunya atau suhu yang lebih tinggi Mbak? Sesuai aja Kak Dea. Oh langsung 170 ya Mbak ya? Iya. Gampang-gampang susah berarti ya Bu? Iya, bikin sifon tuh sebenarnya gampang nih Kak Dea, asal kita sudah tahu rambu-rambunya. Kayak misalnya salah satu kuncinya dari kocokan putih telur itu ya Mbak Korin? Iya bener banget. Terus yang paling penting juga, cake-nya udah jadi ngembang sempurna, tapi pada proses keluar dari ovennya eksekusinya nggak bener juga bisa jadi berantakan nih Kak Dea. Benar.
Jadi, apalagi ngeluarinnya juga susah ya Mbak ya. iya, jadi nggak susah sih Kak Dea. Semua ada caranya dengan Oke. sajian sedap pastinya. Jadi kalau chiffon cake itu kalau setelah di oven langsung dibalikan loyangnya supaya adonannya tidak turun. Oh, jadi pas selesai udah di oven gitu ya Mbak. Mm-mm. Nah ini ada yang nanya Mbak, itu loyangnya diameter berapa? Ini loyangnya kita ambil penggaris ya. Kita ukur sama-sama. Nah ini diameternya 11,5 cm. Untuk tingginya 7 cm. Habis itu kita tabur dengan keju cheddar parut. Dan untuk ngoven chiffon itu jangan terlalu sering dibuka-buka ya Kak Dea ya, Iya. supaya nggak gampang turun. Nah Mbak kan ada juga tuh Mbak yang chiffon cake itu yang ada merekah gitu loh. Mbak. Iya, Itu chiffon tuh caranya merekah. gimana sih Mbak? Itu caranya Di seset gitu kan dengan Iya. pisau atau gimana? itu setelah masuk oven sekitar 15 menit, pokoknya atasnya permukaannya kering, dikeluarkan kemudian dikerat dengan menggunakan pisau tajam. Terus lanjut di oven lagi nih Kak Dea. Wah ini juga kejunya banyak banget yang Mbak Korin ya. Biar masak biar puas. Nah ini kita oven di suhu 170 derajat Celcius selama 40 menit. Halo Susovers, apa kabar nih? Kita lagi buat chiffon cake mini tape. Nah, ini aku udah punya yang sudah keluar dari oven. Nah ini diterbalikannya tuh seperti ini ya Kak Dea ya. Pantes dia ada kakinya gitu ya Mbak ya. Chiffon saya pas dipotong loyo turun semua Bu, 3 kali bikin gitu terus jadi takut bikin lagi. Jangan pernah takut untuk mencoba buat chiffon. Tetap semangat karena bikin kue itu bener-bener melatih kesabaran kita ya Kak Dea ya. Apalagi ini butuh perhatian yang ekstra ya Mbak ya. Pokoknya bikin segala cake pakai resep desa sajian sedap pasti jadi nih. Iya, karena sudah melalui 2 kali proses uji coba, jadi dijamin anti gagal. Kakak kalau chiffon cake itu cetakannya itu harus yang berlubang ya? Boleh gak yang tidak pakai cup? Ya, untuk chiffon cake sendiri loyangnya itu enggak harus yang berlubang bagian tengah. Jadi dia ada juga loyang tapi bongkar pasang ya Kak Dea ya, yang enggak tanpa lubang. Terus tapi dia tetap bongkar pasang. Jadi kuncinya yang penting bongkar pasang. Bener banget, karena ini loyangnya itu nih hasilnya seperti ini. Jadi kalau dia nggak diterbalikan dia lama-lama akan turun nih Kak Dea. Itu diterbalikan itu sampai berapa lama Bapak? Sampai dingin. Nah ini cara mengeluarkannya. Ini gunakan pisau kecil seperti ini. Terus kita selipkan. Kemudian tinggal ngikutin ininya aja, bentuk dari loyangnya sambil diputar. Benarkah walaupun bisa dibongkar atau pasang, loyang chiffon cake tidak bocor sama sekali Mbak? Tidak, asal nggak bocor sini Kak Dea, ini nggak bocor. Asal adonannya benar ya. Terus loyangnya kalau misalnya ada bengkok-bengkok dikit, misalnya nih kayak gini nih, dia ada kadang kan kalau dicuci suka nempel atau ke tekuk gitu, keangkat, dibenerin aja, tinggal dirapikan lagi, pastikan semua nggak ada yang terangkat. Nah adonannya dituang itu nggak akan bocor Kak Dea. Loyangnya nggak dioles margarin Mbak? Enggak, kalau untuk chiffon itu haram. Gimana ya Kak Dea, nggak boleh dioles dengan menggunakan margarin karena ini pakai kocokan putih telur atau mereng. Nah dia tuh nanti akan merambat naik ke atas. Nah ini mulus banget nih Kak Dea. Mbak kalau dicetak pakai cetakan muffin bisa gak? Cetakan mending dicetak di ini aja ya Kak Dea ya.
cup kertas yang tebal. Nah itu bisa. Nah itu juga perlakuannya sama, setelah keluar dari oven itu langsung diterbalik. Nah ini tinggal diputer aja seperti ini. Jadi deh. Kalau yang berisi chiffon cake yang dibagikan di atas botol yang Mbak Korin. Iya, kalau yang gede seumpamanya nggak ada bagian kaki-kakinya seperti ini, bisa dimasukkan ke dalam botol. Jadi ininya masukkan ke ini botol, terus dia berdiri seperti ini. Ini chiffon cake-nya sudah jadi. Ini benar-benar mulus. Kalau tadi cara ngeluarinnya sama seperti yang saya contohkan tadi. Bener-bener menggoda banget ya Kak Dea ya. Meskipun bahannya ini sederhana dan ekonomis banget, tapi rasanya gak kalah enak dengan cake-cake yang Beli di toko ya Mbak. bener banget. Ini juga kejunya banyak. Terus ini juga pasti lembut banget ya Mbak Korin ya. Pastinya. Cantik banget dan kokoh, ngiler banget katanya nih Mbak. Nih jangan lupa dipraktekkan di rumah resep dari Sajian Sedap pastinya. Oh, cantik banget ya Mbak ya. Ini juga bisa jadi inspirasi usaha kita juga ya Mbak Korin. Iya, nah ini bisa dijadikan ide jualan. Nah ini temanku juga jualan chiffon cake, dia spesial khusus chiffon cake semua macam-macam. Dan dia dibentuk mini ini terus dibikin aneka rasa nih Kak Dea. Oh, nah ini kebetulan ada yang nanya nih Mbak. Kalau Ya. dikasih pasta apa ngaruh ya Kak hasilnya? Kalau pasta tetap aja hasilnya sama aja karena penggunaan pasta sendiri itu tidak berpengaruh banyak. Kita coba yang dipotong ya Kak Dea ya. Kita lihat tekstur dari si chiffonnya. Wow. Oh, Ini dia. dipotong aja wangi banget loh Mbak. Wangi terus ada bunyi keras dari kejunya ya. Dari kejunya benar. Kasih tips manggang pakai oven tangkring dong Kak. Untuk memanggang oven tangkring Ini juga bisa pakai oven tangkring Mbak. bisa nih Kak Dea. Kalau udah kenal, biasanya kita tuh harus kenalan dulu sama ovennya. Caranya itu kita bikin kue berkali-kali. Kalau kue kering itu nanti kita akan kenal dengan sendirinya. Agar tahu suhunya ya Mbak ya. Iya. Ini dia sudah jadi mini chiffon cake tape dari Sajian Sedap. Ya. Itu tadi bagaimana proses pembuatan chiffon cake tape mini. Mudah bukan? Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah. Sampai ketemu lagi di kursus masak online berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye bye.